Pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh para goeser. Apakah saya harus upgrade ke frame karbon? Dalam video ini akan saya bahas apa saja yang harus kita pertimbangkan dalam memilih frame dan juga apa plus minusnya memilih frame karbon dibandingkan bahan-bahan yang lain. Mari kita simak. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Memiliki sebuah sepeda dengan frame karbon adalah sebuah pencapaian yang luar biasa 20 atau 30 tahun yang lalu. Ketika serat karbon mulai memasuki jajaran para pesepeda elit dunia, semua orang berpaling dan melihat, wah luar biasa, bahan ini adalah sebuah bahan yang bisa dimanipulasi sedemikian rupa agar bisa memperbaiki kualitas daripada sebuah sepeda. Sebelum kita mengenal serat karbon, mungkin hanya 2 atau 3 jenis saja bahan yang sering digunakan oleh para pesepeda. Yang paling terkenal tentunya adalah steel chromoly dan aluminium. Seiring perkembangan zaman, kita mengenal material baru yang disebut dengan serat karbon. Serat karbon ini bisa dimanipulasi sedemikian rupa untuk memberikan benefit dan advantage kepada sepeda yang dibangunnya. Tentunya, teknologi ini tidak murah. Pembuatan sepeda dengan serat karbon melibatkan tenaga manusia yang cukup tinggi dan belum semuanya bisa dibuat otomatis. Membuat sepeda dengan serat karbon adalah dengan cara melayap carbon shades atau lembaran-lembaran serat karbon yang kemudian diset dengan resin. Dan ini yang membuat sebuah sepeda menjadi rigid, akan tapi juga bisa dibuat secara nyaman atau compliance-nya bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita mau. Dan disinilah keunggulan serat karbon itu. Lalu tentunya banyak dari rekan-rekan yang bertanya, apakah saya harus upgrade ke sepeda dengan frame serat karbon? Kenyataannya dalam masalah upgrade-mengupgrade ini kita harus bertanya pertama kali adalah untuk apa kita bersepeda dan untuk apa kita upgrade. Apabila rekan-rekan hendak upgrade untuk memiliki sepeda yang high-tech, high-end, semuanya top nomor 1, langsung beli sepeda karbon, stop nonton video ini. Oke? Akan tapi tentunya tidak semuanya seperti itu. Rekan-rekan mungkin hendak tahu, aduh, apa sih keunggulannya serat karbon dibandingkan bahan-bahan lain? Secara general tentunya kita bicara dari aluminium ke karbon, ya. Biasanya pada saat ini sebagian besar dari sepeda, terutama road bike, terbuat dari aluminium. Untuk sepeda baja chromoly, atau kita sebut saja dengan sepeda baja, itu memang sudah mengalami sedikit penurunan, walaupun pada saat ini mengalami renaissance ya. Ini mulai menjadi retro lagi. Mereka bilang steel is real dan lain sebagainya. Akan tapi, walaupun mulai kita lihat banyaknya kemajuan di bidang pembuatan sepeda baja, aluminium tetap unggul dibandingkan baja, yaitu tentunya ringan. Dan aluminium ini sangat mudah dimanipulasi untuk mendapatkan karakteristik sepeda yang kita mau dibandingkan baja. Kalau saya sendiri pribadi yang sudah merasakan bersepeda dengan sepeda terbuat dari bahan baja dibandingkan dengan aluminium, tentu saya memilih aluminium. Lain cerita apabila rekan-rekan bersepeda untuk touring atau hendak membawa barang-barang yang banyak, tentunya sepeda baja lebih memenuhi kebutuhan rekan-rekan. Saya akan fokus membandingkan antara aluminium dan karbon. Apabila rekan-rekan memiliki pilihan, saya hendak membeli sepeda dengan frame aluminium atau karbon, saya sarankan jangan fokus dengan bahannya, akan tapi fokus dengan apa yang rekan-rekan hendak dapatkan dari upgrade itu. Jadi begini, mungkin 10 atau 20 tahun lalu, sepeda dengan aluminium itu memang sangat terkenal keras, tidak nyaman, dan secara general memang teknologinya tertinggal dibandingkan karbon yang lebih mudah dimanipulasi. Akan tapi sekarang banyak sepeda-sepeda aluminium yang kita kenal dengan kualitas yang cukup baik, rigiditas yang bagus, dan cukup nyaman dikendarai. Misalnya Cannondale dengan CAT-nya, Canyon dengan Endurance AL-nya, Giant juga memiliki seri aluminium sendiri, Trek juga memiliki seri aluminium sendiri, bahkan Specialized mengeluarkan Specialized Ale, yaitu Specialized dengan frame aluminium, yang harganya cukup tinggi, mungkin sebanding dengan sepeda-sepeda serat karbon pada umumnya. Jadi apabila kita hendak upgrade, lalu kita hanya melihat jenis bahan dari sepeda itu, akan sulit kita mendapatkan apa yang kita mau. Karena tidak semua sepeda dengan frame serat karbon diciptakan sama. Sepeda-sepeda dengan frame serat karbon ini dibuat secara manual. Jadi layap karbonnya dibuat satu persatu oleh manusia ya, yang mengerjakannya dengan memang cukup labor intensif untuk mencapai karakteristik yang diinginkan. Jadi mengcopy frame secara utuh begitu saja tidak menjamin karakteristik yang sama antara frame yang satu dengan frame yang lain. Disitulah trikinya memilih frame dengan serat karbon. Tidak semua sepeda yang memiliki frame dari serat karbon akan memiliki karakteristik yang sama. Tergantung dari buatannya. Jadi, kita tanya dulu, apa yang mau kita cari dari sepeda itu? Nah, misalnya sekarang rekan-rekan sudah memiliki sepeda aluminium yang cukup high-tech. Lalu rekan-rekan memiliki dana lebih. Misalkan 10 atau 20 juta. Ketika rekan-rekan upgrade ke frame serat karbon,
10 atau 20 juta atau 30 juta tidak sebanding dengan apa yang akan rekan-rekan dapatkan. Terutama apabila sepeda aluminiumnya sendiri sudah cukup high-tech. Misalnya rekan-rekan sudah memiliki sepeda level Cannondale CAT atau Canyon AL. Ya. Ketika rekan-rekan menghabiskan 10 atau 20 juta untuk upgrade ke serat karbon, bukan berarti peningkatan yang didapatkan akan senilai dengan 10 atau 20 juta. Tidak. Kemungkinan besar yang rekan-rekan dapatkan adalah keringanan dan sedikit kenyamanan. Tapi secara overall, kurvanya tidak akan berbanding seperti ini. Mungkin bedanya sedikit saja ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Sebelum mengupgrade, tanya dulu kepada diri rekan-rekan. Apa yang rekan-rekan hendak dapatkan dari upgrade itu? Memiliki sepeda aluminium yang cukup canggih tidak akan jauh perbedaannya dari memiliki sebuah sepeda dengan frame serat karbon. Yang mungkin rekan-rekan hendak lihat di sini adalah mungkin upgrade wheelset, mungkin upgrade group setnya. Banyak hal yang bisa di-upgrade sebelum rekan-rekan menghabiskan uang banyak untuk upgrade ke frame setnya. Ini sepeda ini di-drive oleh bike racing, ya terutama untuk road race. Jadi pabrikan-pabrikan ini selalu berfokus kepada apa yang mereka bisa dapatkan di dunia balapan sepeda atau di racing. Sehingga sedikit pun advantage yang mereka bisa dapatkan dari bahan-bahan atau dari teknologi, mereka akan ambil demi mencapai podium. Tentunya dari situ, serat karbon yang bisa kita bilang sudah malang melintang, terutama di sepeda dengan spek yang high-end, tentunya memiliki keuntungan. Keuntungan pertama tentunya sudah saya sebutkan tadi, keringanannya, lalu compliance-nya bisa diatur dan rigiditasnya bisa diatur sesuai dengan apa yang dia mau. Dan tentunya juga bisa dibuat aero, bisa dibuat seringan mungkin. Banyak sekali keuntungannya. Untuk kita, kelas konsumen, mungkin yang kita bisa dapatkan adalah kenyamanannya. Dan apabila rusak, bisa diperbaiki. Kalau aluminium, frame-nya sudah rusak, ya sudah, new bike deh ya. Kita harus beli sepeda yang baru. Tidak cost efektif lagi untuk diperbaiki. Jadi apabila kita bandingkan antara serat karbon dengan aluminium, tergantung dari harga dan apa yang mau kita capai dari sepeda kita. Saya sendiri cukup lama menggunakan sepeda dengan frame aluminium. Dan saya juga cukup lama menggunakan sepeda dengan frame steel ya, atau dengan frame baja. Dan dari segi harga, sepeda karbon saya mungkin bisa dibilang hampir 10 kali lipat dari harganya sepeda baja saya yang dulu. Dan sepeda karbon saya ini mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dibandingkan harga sepeda saya yang aluminium. Apakah kenyamanan, kecepatan, dan performa saya lalu naik 2-3 kali lipat setelah saya memiliki sepeda karbon? Ya tidak. Akan tapi ingat rekan-rekan, setelah saya beli sepeda karbon, ada satu hal yang sangat saya perhatikan. Yaitu apa? Saya lebih rajin guys. Tiap saya lihat sepeda saya dalam keadaan bersih, sudah siap dinaiki ya. Semuanya sudah di-setup sedemikian rupa apa yang saya mau. Begitu saya lihat, saya pengen goes terus. Kadang-kadang sehari saya goes pagi, sorenya saya goes lagi dekat-dekat rumah. Itu betul, saya jujur. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Ketika saya melihat sepeda yang dalam keadaan bersih, semuanya kinclong, rapi, adjustment-nya perfect, saya bawanya mau goes terus. Apabila membeli serat karbon atau titanium sekalipun, lalu membuat rekan-rekan tambah semangat goes, mungkin sudah saatnya rekan-rekan upgrade. Akan tapi, percuma saja kita membeli sepeda titanium, tapi digoesnya cuma sebulan sekali atau setahun sekali. Yaitu buang-buang duit saja. Tapi boleh sih buat pajangan atau kirim ke studio pedal team ya. Jadi kita bisa bagi-bagi rezeki, itu no problem. Cuma bercanda ya. Oke rekan-rekan, semoga bahasan saya bisa membantu rekan-rekan dan terutama buat rekan-rekan yang masih kebingungan dalam memiliki bahan dari frame sepeda rekan-rekan. Apabila rekan-rekan tertarik tentang bahan-bahan sepeda, bisa dicek di video saya di sini. Dan ingat rekan-rekan, tetap semangat guys dan salam pedal team!